Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam Renungan Malam. Puji Tuhan, kita bersyukur hari Minggu 3 November 2024. Saya percaya saudara sudah beribadah di dalam hadirat Tuhan, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan juga berfellowship satu dengan yang lain. Di gereja kami yang kami layani hari ini kami ada outing bersama, menikmati lunch di park, di mana kita bisa menikmati kebersamaan. Puji Tuhan, dan biarlah kita melakukannya semakin giat saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan hari ini kita kembali masih belajar mengenai seri Sukacita Kristiani, di mana kita sudah dan harus bisa mempertahankan sukacita kita di dalam Tuhan. Dan hari ini saya beri judul Sukacita dalam Injil. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita hidup bersukacita. Kita akan baca ayatnya dalam Lukas 2 ayat 10 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Saudara, kalau saudara membaca kitab Lukas ini di pasal yang kedua, ini adalah perkataan malaikat kepada para gembala-gembala yang menjaga kawanan domba ternak pada waktu malam. Dan saat mereka menjaga kawanan ternak ini, mereka dijumpai oleh seorang malaikat. Lalu malaikat berkata seperti yang sudah kita baca tadi, agar mereka tidak takut, tetapi sesungguhnya mereka menerima good news atau kabar baik dari malaikat ini. Kabar baik mengenai apa? Yaitu kabar baik mengenai lahirnya Juru Selamat Kristus Sang Mesias di kota Daud. Saudara, sukacita kita harus didasarkan kepada Injil yang sudah kita terima. Mengapa kita harus bersukacita di dalam Injil? Karena Injillah yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, ini kita harus perhatikan dan harus kita lihat flashback kepada apa yang terjadi dalam Kejadian 3. Saat manusia melanggar perintah Allah, lalu mereka memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar diri mereka telanjang dan tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga mereka menyembunyikan diri mereka jauh dari Tuhan. Sejak dari itu, akhirnya mereka menjadi musuh Allah. Karena hal itu, maka manusia akan mengalami kematian fisik, kematian rohani, dan bila tidak ditolong, mereka akan mengalami kematian kekal dengan berdiam di satu tempat yang Alkitab katakan sebagai neraka. Saudara, tetapi Tuhan dengan kasih dan rahmat-Nya yang besar mengaruniakan Yesus sebagai tebusan atas dosa kita. 2000 tahun yang lalu Ia lahir, dan berita Natal itu kita baca dan didengar oleh para gembala-gembala bahwa Juru Selamat telah lahir di kota Daud. Dan ini harusnya membawa kesukaan besar. Rasa sukacita dan kegembiraan yang kita peroleh harus berdasarkan Injil. Dengan kata lain, orang dunia yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah bisa mengalami sukacita sejati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka suatu hari kelak akan binasa. Saat mereka ingat itu, mungkin mereka lagi holiday, lagi tertawa, hahaha, hihi, nonton komedi. Tapi kalau mereka ingat jiwanya akan ke neraka, untuk apa semua sukacita sementara yang mereka nikmati itu? Tidak ada gunanya. Karena kemalangan hidup yang berdurasi selamanya itu akan mereka alami. Karena itu kita harus sadar sebagai orang percaya kita berbeda. Kita bersukacita karena Injil yang sudah masuk di dalam hati kita dan hidup di dalam kita, sehingga kita tahu kemana kita pergi setelah kita meninggal, yaitu bersama dengan Kristus Sang Mesias. Jadi sukacita kita harus didasarkan kepada Injil semata-mata.
Paulus mencatat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 demikian, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Firman apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika? Tidak lain dan tidak bukan, firman itu adalah firman Injil damai sejahtera, Injil sukacita yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan dan memandang Injil sebagai satu sumber sukacita yang tidak tergoncangkan. Saudara mungkin bisa kecewa, putus asa, gagal dalam banyak hal, tetapi kalau saudara tahu jiwa saudara selamat, itu sudah merupakan alasan yang cukup untuk saudara bersukacita. Injil adalah kabar baik. Kabar baik harusnya mendatangkan sukacita. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh hidup dalam kemurungan dan duka cita yang mendalam, namun hidup dalam sukacita Kristus, yaitu sukacita yang lahir dari Injil. Haleluya, kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.